Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Ramadhani Mulyana dari nomor pokok mahasiswa 230624704 dari kelompok besar 9 dalam praktikum PJR, lalu kelompok kecil 2.1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yaitu pengujian campuran aspal dengan alat Marshall yang merupakan bagian dari mata kuliah perencanaan jalan raya 2. Tujuan utama praktikum ini adalah untuk menentukan kadar aspal optimum, yang mana terdapat eh, persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi, yang terdapat sebagai berikut, yaitu stabilitas Marshall atau kemampuan campuran beraspal untuk menahan beban jika terjadi golakan plastis, lalu kelelehan atau besarnya deformasi vertikal benda uji yang terjadi sejak awal pembebanan hingga kondisi stabilan beban menurun. Lalu ada Marshall quotient adalah rasio antara nilai stabilitas dan nilai kelelehan yang dinyatakan dalam kilogram per meter. Lalu ada void in mixture atau persentase volume rongga udara terhadap volume total campuran beraspal yang telah dipadatkan. Lalu ada void in mineral aggregate atau persentase volume rongga di antara butiran agregat terhadap volume total campuran termasuk rongga yang terisi aspal maupun udara. Lalu ada void filled with bitumen atau persentase rongga di antara butiran agregat yang terisi oleh aspal efektif. Yang mana itu adalah eh, seluruh parameter Marshall yang pada tujuan akhirnya dalam penentuan kadar aspal optimum itu seluruh parameternya harus dipenuhi secara bersamaan. Lalu untuk prosedur penentuan KO itu juga dengan membuat grafik hubungan antara kadar aspal dan setiap parameter Marshall, kemudian menentukan rentang kadar aspal yang memenuhi seluruh spesifikasi yang dipersyaratkan. Pada praktikum ini, eh, variasi kadar aspalnya yaitu 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, dan 6%. Dengan berat total campuran dengan komposisi agregat kasar 41%, screening 31%, dan abu batu 28%. Berikut tertera alat dan bahan dan analisis praktikumnya bisa dilihat dalam laporan. Untuk pelaksanaan praktikumnya itu melalui 4 tahap. Tahap pertama eh, yaitu persiapan material. Persiapan material yaitu agregat dicuci untuk menghilangkan debu dan kotoran yang dapat mengganggu. Eh, yang bisa dikatakan setelah itu dikeringkan dalam oven selama 24 jam. Oh ya, sebelum itu perlu adanya penimbangan juga terlebih dahulu. Lalu untuk tahap kedua itu ada pembuatan dan pemadatan benda uji, yaitu setelah agregat dipanaskan hingga suhu 105 kurang lebih 155 derajat Celcius, akan dicampur dengan aspal yang juga dipanaskan hingga cukup cair untuk melapisi agregat secara merata. Campuran kemudian dimasukkan ke dalam cetakan silinder berdiameter kurang lebih 101,6 mm dan dipadatkan menggunakan eh, Marshall seberat 4,5 kilo atau dilakukan compaction. Dan setelah itu, setelah adanya pemadatan benda uji, akan dilakukan penimbangan dan pengukuran dimensi. Pengukuran dimensinya menggunakan jangka sorong, yang mana pengukurannya untuk diameter dan juga lebar. Lalu untuk tahap yang terakhir, benda uji akan direndam dalam air bersuhu selama waktu eh, selama waktu hari keempat. Lalu pada hari terakhir akan dilakukan pengecekan kembali. Untuk pengolahan datanya dapat dilihat pada pengolahan data berikut, yang mana berikut merupakan hasil dari yang sudah didapatkan, yaitu diameter yang tadi diukur pada hari keempat, yaitu diameternya berikut dengan tebalnya seperti berikut. Lalu ada penimbangan juga seperti berat sampel untuk kering dalam air serta SSD. Lalu berikut merupakan parameter-parameternya.
Itu berat jenis aktual campuran atau bisa disebut GMB, terus berat jenis teoritis campuran atau bisa disebut GMM, lalu ada VMA, VIM, VFB. Yang mana lalu ada stabilitas Marshall, kelelehan, dan Marshall quotient. Dan berikut juga untuk absorpsi aspalnya yang bisa dikatakan untuk seluruhannya yaitu 1,159%. Untuk parameter yang bakal didapatkan, kita akan merekapitulasi dari hasil parameter yang sudah dilakukan berdasarkan kadar aspalnya. Berikut untuk GMB, GMM, hingga seterusnya. Lalu bisa dikatakan untuk pengecekan standar yang terdapat minimum dan maksimum akan dicek dari semua parameter yaitu hasil rata-ratanya. Yang mana untuk praktikum untuk kasus kali ini yang memenuhi hanya pada parameter VMA dan parameter kelelehan. Lalu untuk pengecekan grafiknya seperti berikut, yang mana untuk penentuannya berdasarkan dari eh, penentuan batas bawah dan batas batas atas, lalu akan dilakukan pengecekan dari grafik yang mana untuk sumbu X-nya yaitu kadar aspal, persentase aspalnya bisa dilihat dari sebagai berikut, dan kadar Y-nya itu untuk parameternya, untuk pemenuhan parameternya. Lalu akan dilakukan eh, akan adanya sebuah eh, dari batas bawah dan batas atasnya, mungkin bisa dilihat untuk VMA-nya seperti berikut, VMA minimalnya, dan ini untuk kelelehannya seperti berikut, yang mana sudah untuk flow minimumnya sudah memenuhi, serta flow max-nya juga sudah memenuhi dan berada di boundaries-nya. Berikut untuk grafik KO-nya, yang mana batas bawah untuk kedua parameter VMA dan kelelehan yaitu 4 dan batas atasnya yaitu 6, yang mana untuk mendapatkan kadar aspal optimum itu mengambil dari eh, nilai tengah-tengahnya atau bisa dibilang rata-ratanya, sehingga didapatkan KO-nya 5%. Berdasarkan praktikum tersebut, KO 5% dapat, yang mana untuk kadar aspal optimum 5% ini masih dikatakan belum valid dikarenakan terdapat adanya parameter-parameter yang belum memenuhi untuk standar. Nah, oleh karena itu nilai ini bersifat bersyarat dan sementara dan akan valid apabila dilakukan perbaikan pada rancangan pencampuran, khususnya pada gradasi agregat, kemudian dilakukan pengujian ulang. Eh, Sekian untuk pemaparan dari hasil uji praktikum Marsal dari saya, Adam Ramadhani Mulyana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.